Selamat datang untuk kalian semua sahabat setia Ferry Channel. Demi roh pemilik Ka'bah, siapapun yang ingin menyaksikan kisah-kisah sejarah di channel ini, sungguh saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Kalian sangat berarti bagi saya. Insya Allah, channel ini akan menjadi channel sejarah murni dengan informasi yang akurat dan pembahasan yang sangat mendalam. Tanpa berlama-lama lagi, bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyambut kita dengan kebaikan, menjadikan surga sebagai tempat kembali kita semua, tempat tinggal kita dan kalian semua, wahai Rob semesta alam. Episode kita hari ini membahas tentang sebuah kehilangan besar bagi kaum muslimin, yaitu negeri Andalusia, yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol. Kesedihan atas kehilangannya diratapi oleh para penyair, bangsa Arab, para kesatria, dan semua orang yang hidup pada masa itu. Di antara bait-bait syair yang diucapkan tentang Andalusia adalah, telah sampai kepada kalian berita dari penduduk Andalusia yang telah tersebar dan dibawa oleh para pengendara. Betapa banyak orang-orang lemah meminta pertolongan kepada kita, namun mereka terbunuh dan ditawan, sementara tak seorang pun tergerak. Mengapa perpecahan terjadi dalam Islam di antara kalian, padahal kalian, wahai hamba-hamba Allah, adalah saudara? Tidakkah masih ada jiwa-jiwa yang memiliki semangat yang menjadi penolong dan pembela dalam kebaikan? Wahai orang-orang yang melihat kehinaan suatu kaum setelah kemuliaan mereka, keadaan mereka berubah karena kezoliman dan kesewenang-wenangan. Kemarin mereka adalah para raja di kediaman mereka, namun hari ini mereka menjadi budak di negeri-negeri kafir. Kisah ini, teman-teman, dimulai pada masa Daulah Umayyah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 Daulah Umayyah. Sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa ia bertubuh tinggi, berkulit sawo matang cenderung gelap, dan di wajahnya terdapat bekas cacar. Ia berjalan dengan langkah yang menunjukkan kewibawaan dan kebesaran diri, sementara di janggutnya sudah mulai tampak beberapa helai uban. Pada tahun 92 Hijriah, ibu kota kaum muslimin berada di Damaskus. Wilayah kekuasaan Islam saat itu telah membentang sangat luas, dari wilayah Tiongkok dan daerah sekitarnya hingga Afrika Utara, sebuah kawasan yang sangat luas dengan wilayah yang begitu besar. Pada saat itulah Al-Walid memutuskan untuk mengangkat seorang penguasa bagi wilayah muslim di Afrika Utara. Ia memilih seorang panglima pemberani bernama Musa bin Nusair, yang saat itu memerintah seluruh Afrika Utara kecuali sebuah wilayah kecil yang terletak di antara Maroko dan Spanyol, yaitu Ceuta. Dari kota Ceuta, sebuah wilayah kecil di pesisir Afrika Utara yang berada tepat di seberang Spanyol, seluruh peristiwa besar ini bermula. Nama Ceuta berasal dari sebutan yang diberikan bangsa Romawi kepada wilayah pegunungan di kota tersebut, yaitu Septem Fratres, yang berarti 7 saudara. Seiring berjalannya waktu, bangsa Spanyol mengubah penyebutannya hingga akhirnya dikenal dengan nama Ceuta. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kon Julian, sementara penguasa tertingginya adalah Raja Goth bernama Roderick. Dua nama ini akan sering muncul dalam kisah kita, yaitu Julian dan Roderick. Siapakah bangsa Goth? Mereka adalah penduduk Eropa Utara yang saat ini wilayahnya dikenal sebagai Denmark, Swedia, dan Norwegia. Roderick adalah raja yang menguasai seluruh Spanyol, termasuk kota Ceuta. Namun penguasa langsung kota Ceuta adalah Julian. Saya ulangi sekali lagi agar tidak membingungkan. Roderick adalah raja seluruh Spanyol. Julian adalah penguasa kota kecil bernama Ceuta. Sekarang tinggalkan dulu Roderick dan mari fokus kepada Julian, penguasa Ceuta. Julian memiliki seorang putri yang cantik hingga dijuluki si cantik dari Spanyol. Nama gadis itu adalah Florinda. Julian memutuskan untuk mengirim putrinya, sebagaimana kebiasaan para bangsawan saat itu, ke istana kerajaan di Toledo agar mendapatkan pendidikan dan kelak menjadi seorang bangsawati. Setelah wilayah itu masuk ke dalam kekuasaan Andalusia, nama Toledo berubah menjadi Tulaitila. Namun sebelumnya kota itu dikenal dengan nama Toledo. Julian mengirim putrinya ke istana Raja Toledo yang saat itu bernama Witiza. Di sana Florinda mendapatkan pendidikan yang baik, seluruh kebutuhannya dipenuhi, dan ia diperlakukan dengan penuh penghormatan karena ia adalah putri penguasa Ceuta. Kemudian datanglah Roderick, yang dalam beberapa sumber dan buku juga disebut dengan nama Rodrigo. Raja ini memasuki Toledo bersama pasukannya, membunuh Witiza, dan mengambil alih istana pemerintahan. Di sana, ia melihat Florinda yang sedang mandi di salah satu sungai bersama para pelayannya yang menjaganya. Ketika Roderick melihat Florinda, ia menginginkannya. Ia membunuh seluruh pelayan yang bersamanya di depan mata Florinda, lalu memperkosanya. Setelah melakukan perbuatannya, ia pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa.
Florinda kemudian menulis surat kepada ayahnya. Dalam surat itu ia memohon pertolongan, "Ayah, selamatkan aku, bawalah aku keluar dari Toledo. Demi Tuhan ayah, keluarkan aku dari Toledo." Ia menceritakan semua yang telah terjadi dan bahwa Raja Roderick telah memperkosanya. Ayahnya pun marah dan sangat bersedih. Julian, penguasa Ceta, marah atas apa yang menimpa putrinya. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Wilayah yang ia kuasai hanyalah sebuah kota kecil. Sekalipun ia mengerahkan seluruh pasukannya, ia tidak akan mampu menghadapi Roderick. Karena itu, ia mencari kekuatan yang mampu menandingi pasukan Roderick. Ia kemudian mendatangi Musa bin Nusair. Julian menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya dan meminta bantuan. Ia berkata, "Wahai Musa bin Nusair, Raja God bernama Roderick sedang menzolimi rakyatnya. Ia merampas harta mereka, menindas mereka, membunuh mereka, dan membakar mereka. Aku memohon kepada kalian, serbulah Toledo dan kembalikan putriku kepadaku." Musa bin Nusair menjawab, "Kami akan mempertimbangkan urusanmu. Namun pertama-tama, aku harus melaporkannya kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik." Musa bin Nusair kemudian mengirim surat kepada Al-Walid bin Abdul Malik yang menjelaskan seluruh peristiwa tersebut. Namun Khalifah Al-Walid saat itu ragu. Ia berpikir bahwa Julian mungkin saja sedang berkhianat kepada kaum muslimin. Dan bisa jadi semua ini hanyalah sebuah tipu daya darinya. Awalnya, Al-Walid bin Abdul Malik mengirim surat kepada Musa bin Nusair dan berkata, "Berikan syarat kepada Julian, penguasa Ceta, agar ia mengirim seluruh pasukannya bersamamu supaya kita aman dari kemungkinan pengkhianatannya. Seluruh tentaranya harus berada di bawah komandomu." Musa bin Nusair kemudian menyampaikan syarat tersebut kepada Julian. Ia berkata, "Ini adalah syarat dari Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah kami. Jika engkau menginginkan bantuan kami, maka syarat ini harus dipenuhi." Julian, penguasa Ceta, menjawab, "Baik, itu bukan masalah. Semua pasukanku berada di bawah perintahmu. Seluruh tentaraku akan bergerak sesuai isyaratmu." Kesepakatan pun tercapai. Setelah Musa bin Nusair merasa yakin, ia mulai menyiapkan pasukan muslim dan mengumumkan bahwa panglima yang akan memimpin mereka adalah seorang muslim Amazigh bernama Tariq bin Ziyad, yang dikenal sebagai salah satu komandan militer paling cerdas dan paling piawai dalam strategi. Mengenai penampilan bangsa Amazigh, dalam kitab Fathul Andalus karya Syauqi Khalil disebutkan bahwa mereka memiliki kulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Gambaran ini berbeda dari apa yang selama ini banyak dibayangkan orang, atau berbeda dengan sebagian sumber lain yang menggambarkan mereka lebih mirip bangsa berkulit hitam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ciri-ciri tersebut muncul karena pencampuran mereka dengan bangsa-bangsa Eropa. Panglima Tariq bin Ziyad juga memiliki ciri-ciri fisik tersebut, selain tubuh yang besar dan wajah yang tampan. Saat itu, pasukan muslim berangkat dengan jumlah sekitar 7.000 prajurit. Pertempuran yang terjadi kemudian dikenal dengan nama Pertempuran Wadi Laka. Tariq bin Ziyad merencanakan agar pasukannya menyeberang menggunakan kapal-kapal dagang, bukan kapal perang, supaya keberadaan mereka tidak dicurigai dan agar mereka bisa memberikan serangan mendadak. Mereka pun menyeberangi Jabal Kalbi atau pilar-pilar Hercules, yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Tariq atau Gibraltar. Sebagian sumber menyebutkan bahwa Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapal yang digunakan untuk menyeberang agar tidak ada seorang pun yang kembali. Namun informasi ini sebenarnya tidak benar, meskipun telah tersebar sangat luas. Mengapa dianggap tidak benar? Ada beberapa alasan. Pertama, sangat tidak mungkin Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapal tersebut karena itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Kapal-kapal itu sebenarnya milik Julian, bukan milik kaum muslimin. Kalaupun kapal-kapal itu milik muslimin, maka kepemilikannya berada di tangan Khalifah atau Musa bin Nusair sebagai panglima tertinggi. Dalam semua kemungkinan, kapal-kapal itu bukan milik pribadi Tariq sehingga ia tidak berwenang membakarnya. Kedua, kisah pembakaran kapal baru pertama kali dicatat pada abad ke-15 Hijriah, sekitar 3 abad setelah penaklukan Andalusia terjadi. Tidak ada riwayat lain yang mendukung atau menguatkan kisah tersebut. Ketiga, bagaimana mungkin seorang panglima militer yang dikenal cerdas, bijaksana, dan penuh strategi justru menghancurkan sarana logistik yang mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan. Kapal-kapal itu juga merupakan satu-satunya jalur yang memungkinkan pasukan muslim menerima bantuan atau kembali jika diperlukan. Karena itu, kisah pembakaran kapal dianggap tidak masuk akal dan sangat sulit dibayangkan dilakukan oleh seorang panglima militer yang berpengalaman. Yang lebih dikenal dan dianggap benar adalah pidato Tariq bin Ziyad kepada pasukannya. Ia berkata, "Wahai manusia, kemanakah kalian akan lari? Laut berada di belakang kalian dan musuh berada di depan kalian. Demi Allah, tidak ada jalan bagi kalian selain kejujuran dan kesabaran.
Ketahuilah bahwa di pulau ini kalian lebih terlantar daripada anak-anak yatim yang berada di jamuan orang-orang kikir. Musuh telah menghadang kalian dengan pasukan, senjata, dan kekuatan yang melimpah. Sementara kalian tidak memiliki perlindungan selain pedang-pedang kalian, dan tidak memiliki bekal kecuali apa yang dapat kalian rebut dari tangan musuh. Apabila hari-hari berlalu, sementara kalian tetap dalam kekurangan dan tidak menyelesaikan urusan kalian, maka kekuatan kalian akan hilang dan hati musuh yang sebelumnya dipenuhi rasa takut kepada kalian akan berubah menjadi keberanian untuk menyerang kalian. Maka jauhkanlah dari diri kalian akibat buruk tersebut. Sesungguhnya, penguasa negeri ini telah menyerahkan dirinya kepada kalian. Kota bentengnya telah melemparkan dirinya ke hadapan kalian. Kesempatan untuk melakukannya sangat mungkin terwujud apabila kalian siap mengorbankan nyawa. Aku tidak membawa kalian kepada suatu rencana yang harga termurahnya adalah nyawa manusia, kecuali aku akan menjadi orang pertama yang melaksanakannya. Ketahuilah, jika kalian bersabar menghadapi kesulitan yang singkat, maka kalian akan menikmati kemudahan yang panjang dan lebih nikmat. Janganlah kalian menganggap nyawa kalian lebih berharga daripada nyawaku, karena bagian kalian dalam urusan ini tidaklah lebih besar daripada bagianku. Tariq bin Ziyad kemudian menetap bersama pasukannya di Jabal Tariq selama beberapa waktu. Di dekat gunung tersebut, ia membangun sebuah tembok yang mengelilingi pasukannya. Tembok itu dinamakan Tembok Arab. Tujuan tembok tersebut adalah untuk melindungi bagian belakang pasukan muslim jika mereka harus mundur atau apabila mengalami kekalahan. Perang pertama pun mulai berkobar, karena Tariq telah mengamankan bagian belakang pasukannya dan membangun basis pertahanan di garis depan, serta menyiapkan jalan menuju Ceta, memperbaiki jalur-jalur pergerakan, dan mengatur seluruh kebutuhan militernya, maka posisinya menjadi sangat kuat. Setelah semua aktivitas pembangunan benteng dan jalur pergerakan itu berlangsung, akhirnya Roderick mengetahui bahwa pasukan muslim telah mendarat di wilayahnya. Namun saat itu, ia sedang sibuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan penduduk wilayah paling utara Spanyol. Mereka adalah kelompok-kelompok besar yang selama ini mengalami penindasan dan berasal dari berbagai golongan agama non-Kristen. Orang yang mendorong terjadinya kekacauan tersebut adalah Julian, penguasa Ceta. Karena ia tidak ingin Roderick memusatkan perhatian kepada pasukan muslim. Ia ingin memberi waktu bagi kaum muslimin untuk memasuki Spanyol terlebih dahulu sebelum Roderick menyadari ancaman mereka. Setelah itu, Tariq bin Ziyad bergerak ke arah barat dan terus melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Danau Lajanda di daerah yang disebut Sidonia. Kini, Tariq dan pasukannya telah berada sangat dekat dengan pasukan Raja Roderick. Tariq kemudian mengirim para mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang pasukan yang akan mereka hadapi. Para mata-mata itu menyamar di tengah masyarakat dan berhasil mengetahui bahwa pasukan musuh sangat besar. Mereka mempelajari jalur logistiknya, mengenali para kesatrianya, mengetahui strategi-strateginya, jumlah pasukannya, dan banyak informasi penting lainnya. Mereka kemudian kembali kepada Tariq bin Ziyad dan melaporkan seluruh hasil pengamatan tersebut. Setelah mendengar laporan itu, Tariq mengirim pesan kepada Musa bin Nusair. Pesannya, "Wahai Panglima, kirimkan tambahan pasukan kepadaku." Ia meminta bala bantuan karena menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan musuh yang mudah. Musa bin Nusair pun mengirim tambahan 5.000 prajurit. Jumlah pasukan muslim akhirnya menjadi sekitar 12.000 orang. Namun, kejutan sebenarnya belum datang. Ada sesuatu yang lebih mengejutkan yang akan terjadi nanti. Pada saat itu, Tariq bin Ziyad mempersiapkan pasukannya dan berpidato kepada mereka. Pidatonya seperti ini. "Sesungguhnya Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik telah memilih kalian dari kalangan para pahlawan Arab. Ia menghendaki kalian menjadi kerabat dan menantu bagi para penguasa negeri ini karena keyakinannya terhadap keberanian kalian dalam peperangan dan kemampuan kalian menghadapi para kesatria dan pahlawan. Ia berharap memperoleh pahala dari Allah melalui kalian dengan meninggikan kalimatnya dan menampakkan agamanya di negeri ini, dan agar harta rampasan yang diperoleh menjadi milik kalian secara khusus tanpa dibagi kepada selain kalian dari kaum mukminin. Ketahuilah bahwa aku adalah orang pertama yang akan melaksanakan apa yang akan aku serukan kepada kalian. Dan ketika kedua pasukan bertemu, aku akan menyerang sendiri sang tiran. Mereka menghadapi kaum Roderick. Aku akan memeranginya, insya Allah. Maka majulah bersamaku. Jika aku berhasil membunuhnya, maka aku telah menyelesaikan urusan itu untuk kalian." Maksudnya, Tariq bin Ziyad mengatakan kepada pasukannya bahwa begitu perang dimulai, ia akan menerobos barisan musuh, menuju langsung kepada Roderick dan membunuhnya. Jika Roderick terbunuh, maka masalah terbesar telah selesai. Lalu Tariq bin Ziyad melanjutkan pidatonya. "Namun jika aku terbunuh sebelum sampai kepadanya, maka lanjutkan tekadku ini. Seranglah dia dengan seluruh kemampuan kalian dan cukupkanlah diri kalian dengan membunuhnya untuk menguasai pulau ini. Sebab setelah kematiannya mereka akan tercerai-berai."
Maksudnya, Torik bin Ziyad berkata kepada pasukannya, "Wahai sekalian, aku akan berusaha membunuh Roderick. Namun jika aku gugur sebelum berhasil mencapainya, tetaplah berpegang pada tekad ini dan bunuhlah dia. Karena jika Roderick terbunuh, seluruh pasukannya akan tercerai-berai." Pidato tersebut semakin membakar semangat kaum muslimin. Setelah itu Torik bin Ziyad bergerak menuju kota Kartagena. Tanpa perlawanan berarti, kota itu berhasil ditaklukkan dengan sangat mudah dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Dari sana kemudian pasukan muslim bergerak menuju Al-Jazirah Al-Qadra, Algeciras, lalu menaklukkannya dan menggabungkannya ke dalam wilayah mereka. Pada saat itu, Raja Roderick sama sekali tidak memberi perhatian besar kepada kaum muslimin. Ia tidak ingin membuang pasukannya hanya untuk menghadapi serangan-serangan kecil atau kehilangan beberapa wilayah yang dianggapnya tidak penting. Ia masih meremehkan kaum muslimin, meremehkan jumlah kaum muslimin, dan meremehkan kekuatan mereka. Dalam pandangan Roderick, mereka bukan ancaman yang layak diperhitungkan. Jadi, dalam pikiran Roderick, aku bisa menghabisi mereka dalam hitungan detik. Mengapa harus menyibukkan diri dengan mereka? Selain itu, ia juga masih sibuk memadamkan berbagai pemberontakan yang dipicu oleh Julian di tengah rakyatnya. Setelah itu, Torik bin Ziyad bergerak menuju Cordoba. Saat itu pasukan muslim berjumlah sekitar 12.000 orang, sementara pasukan lawan mencapai sekitar 100.000 orang. Pertempuran itu terjadi ketika kaum muslimin sedang berpuasa, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan. Bukan hanya pasukan muslim yang ikut dalam peperangan tersebut. Jumlah pasukan mereka bertambah karena bergabungnya pasukan Julian serta beberapa kelompok Romawi yang selama ini terpinggirkan di Spanyol dan tidak memiliki kesempatan menduduki jabatan penting. Sebagian sumber juga menyebutkan bahwa sejumlah orang Yahudi dan Romawi bergabung dengan kaum muslimin, terutama karena mereka telah lama mengalami penindasan di bawah kerajaan Goth Barat yang beraliran Katolik. Akhirnya pertempuran berakhir dengan kemenangan besar kaum muslimin. Mereka menghancurkan musuh dengan kekalahan yang sangat telak. Meski demikian, kaum muslimin kehilangan sekitar 3.000 prajurit. Sementara pasukan Goth Barat kehilangan seluruh tentaranya yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Setelah itu, Roderick mengumumkan keadaan darurat di seluruh Spanyol. Ia memerintahkan seluruh penguasa yang berada di bawah kekuasaannya untuk segera mengirim pasukan. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan sekitar 70.000 prajurit. Roderick sendiri memimpin pasukan tersebut. Ia berkata, "Sekarang aku sendiri yang memimpin tentara. Aku adalah Raja Spanyol, bersamaku ada 70.000 pasukan. Aku akan menghapus mereka dari muka bumi dan mengakhiri semua kekacauan ini." Roderick kemudian bergerak langsung menuju pasukan muslim. Saat itu perkemahan kaum muslimin berada di perbatasan Cordoba. Torik bin Ziyad lalu memerintahkan pasukannya untuk dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diperintahkan untuk tetap berada di tempat dan tidak memulai serangan. Kelompok kedua diperintahkan bergerak melalui jalur berbatu yang sulit dan melalui lembah. Mereka menggunakan dayung kapal untuk menyingkirkan batu-batu besar yang menghalangi jalan. Pasukan muslim percaya sepenuhnya kepada Torik bin Ziyad. Mereka yakin bahwa sang panglima pasti memiliki rencana besar dan tidak akan mengambil keputusan tanpa strategi yang matang. Ternyata rencana Torik adalah memancing musuh. Ia ingin membuat sebagian pasukannya tampak lemah dan ketakutan, agar musuh meremehkan mereka dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke arah tersebut. Pada saat yang sama, kelompok kedua pasukan muslim bergerak dari sisi lain untuk menyerang. Dengan cara itu, musuh akan terjebak dalam serangan dari dua arah sekaligus, seperti gerakan penjepit, dan memang itulah yang terjadi. Ketika pasukan Roderick tiba, mereka mengira kaum muslimin lemah dan ketakutan. Mereka pun meremehkan lawan mereka dan menyeberangi lembah. Saat itulah Torik bin Ziyad memberikan perintah untuk bergerak. Pertempuran sengit pun pecah antara kaum muslimin dan pasukan Goth Barat. Selama 2 hingga 3 hari, peperangan berlangsung dengan sangat dahsyat. Begitu banyak korban berjatuhan hingga tulang belulang dan jasad para prajurit memenuhi medan peperangan. Namun pada saat itulah mulai terjadi perpecahan di dalam pasukan Spanyol. Perpecahan besar muncul, terutama pada hari ke-7 peperangan. Mereka kelelahan menghadapi perang yang berkepanjangan. Sebagian besar pasukan mulai meninggalkan medan perang dan mundur, sementara kaum muslimin tetap teguh. Kaum muslimin, mereka meyakini bahwa siapa yang gugur akan menjadi syahid, dan siapa yang menang akan memperoleh kemenangan dengan izin Allah. Pada hari ke-8 peperangan berakhir. Pasukan Goth melarikan diri. Ketika Roderick melihat pasukannya kabur, ia pun ikut lari bersama mereka. Kaum muslimin terus mengejarnya hingga akhirnya berhasil menangkap dan membunuh Roderick. Setelah kemenangan besar kaum muslimin dalam pertempuran Syazunah melawan tiran Roderick, mereka bergerak menuju ibu kota Tulaitila, Toledo, untuk menaklukkannya.
Dalam perjalanan, Torik bin Ziyad melewati sebuah benteng bernama Ecija. Ia mengepung benteng itu dan berhasil menguasainya sepenuhnya. Kemudian ia membagi pasukannya. Sebagian ditugaskan mengepung sisi-sisi kota, sementara sebagian lainnya diperintahkan mengepung Cordoba. Untuk pasukan yang mengepung Cordoba, ia menunjuk Mughith ar-Rumi, salah seorang maula yang pernah berada di bawah perlindungan Abdul Malik bin Marwan. Mughith terbukti layak menerima kepercayaan tersebut. Ia berhasil menaklukkan Cordoba setelah pengepungan yang berlangsung selama 3 bulan. Torik juga memperoleh bantuan besar dari kaum Yahudi Spanyol yang telah lama dipenuhi kebencian terhadap bangsa Goth. Ia memerintahkan mereka untuk menjaga wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan dan tidak memiliki pasukan penjaga. Kemudian Torik bin Ziyad memasuki Toledo. Tidak ada seorang pun di kota itu. Seluruh penduduk telah melarikan diri karena kekacauan yang ditinggalkan Roderick. Kaum muslimin kemudian memperoleh banyak harta dari kekayaan yang selama ini disembunyikan di gereja-gereja dan istana-istana. Pada titik itu, sebagian besar wilayah Spanyol telah berada di tangan kaum muslimin. Ketika kabar kemenangan ini sampai ke negeri-negeri Islam, banyak kaum muslimin dari Mesir dan Syam yang memutuskan bergabung dengan pasukan di Spanyol. Dalam waktu 3 tahun, seluruh Spanyol berhasil dimasukkan ke bawah kekuasaan Islam. Penaklukan terus berlanjut dari satu kota ke kota lainnya, hingga akhirnya seluruh negeri jatuh pada tahun 718 Masehi. Catatlah sejarah ini. Spanyol kini berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Musa bin Nusair kemudian mengangkat putranya, Abdul Aziz bin Musa, sebagai penguasa pertama Andalusia. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya keadaan Spanyol sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin? Dengarkan ini wahai sahabatku semua. Sebelum penaklukan Islam, Andalusia dikuasai oleh aristokrasi Romawi, sebagaimana banyak kerajaan Eropa pada masa-masa kuno. Masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Lapisan tertinggi adalah para bangsawan. Mereka harus berasal dari bangsa Goth dan hanya mereka yang berhak memerintah. Mereka menguasai berbagai fasilitas umum, seperti kapal dagang, kuda-kuda, dan berbagai aset lainnya. Bahkan mereka dapat melakukan penindasan terhadap rakyat biasa tanpa banyak hambatan. Setelah itu datang golongan para pemuka agama, yaitu para tokoh gereja Katolik. Setelah kaum bangsawan, posisi berikutnya ditempati oleh para tokoh agama. Mereka berada tepat di bawah kaum bangsawan dalam struktur masyarakat. Bahkan mereka hidup dari uang pajak dan harta rakyat. Dengan kekayaan itu mereka membangun istana, memiliki tanah yang luas serta memelihara budak-budak. Pada saat yang sama, tokoh agama ini mereka mengajarkan kepada masyarakat agar hidup sederhana, menjauhi kemewahan dunia, dan tidak mengejar harta. Mereka mengatakan bahwa semua itu hanyalah kotoran dunia. Namun merekalah yang mengumpulkan kekayaan. Mereka membangun istana, tinggal di dalamnya dan menikmati kehidupan mewah. Setelah itu, di bawah mereka ada kelas menengah yang terdiri dari para pedagang dan orang-orang kaya. Namun kaum bangsawan tidak mengizinkan seseorang menjadi bagian dari kelas tersebut kecuali jika ia berasal dari keturunan Goth atau Romawi dan beragama Kristen sesuai kehendak mereka. Kemudian barulah datang lapisan masyarakat paling bawah. Golongan ini terdiri dari budak-budak dan orang-orang Yahudi. Begitu keras perlakuan mereka sehingga apabila lahir seorang anak Yahudi, keluarganya diberi 2 pilihan, masuk agama Kristen atau mati. Jika setelah dewasa ia kembali kepada agama asalnya, maka seluruh keluarganya akan dijadikan budak untuk selamanya. Dalam Islam, orang yang murtad diberi kesempatan untuk bertobat sebanyak 3 kali sebelum dijatuhi hukuman. Selain itu, Islam tidak memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Perbedaannya sangat besar, dan segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Setelah penaklukan Islam di Andalusia, sistem kasta dan kelas sosial tersebut dihapuskan. Yang diterapkan hanyalah jizyah bagi orang Yahudi dan Nasrani, dengan jumlah yang sangat ringan sebagai imbalan atas perlindungan. Tidak ada seorang pun yang boleh menzolimi mereka, baik raja, menteri, amir, maupun siapapun. Tidak ada yang berhak mengambil harta mereka secara paksa. Bahkan jizyah yang dibayarkan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa. Para gubernur dan pemimpin tidak memasukkannya ke kantong mereka sendiri. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pasukan yang melindungi wilayah atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sekarang mari kita melihat keadaan Andalusia pada masa Islam. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat di Andalusia. Pada masa itu hidup seorang ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas, yang mana dikenal sebagai orang pertama di dunia yang mencoba melakukan penerbangan. Seiring berjalannya waktu, Andalusia mulai melemah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ambisi sebagian kaum muslimin yang menginginkan kekuasaan. Disinilah kemunduran mulai menimpa pemerintahan Umayyah akibat perpecahan di antara kaum muslimin. Masing-masing merasa lebih berhak atas kekuasaan. Ada yang dipengaruhi istrinya,
saudaranya, atau kerabatnya yang mendorongnya untuk merebut kekuasaan. Hal itu memunculkan perpecahan dan menyebarkan kebencian. Ketika fanatisme golongan mulai meluas, Andalusia terpecah menjadi 21 kerajaan kecil. Kemudian Hisham ketiga diumumkan sebagai penguasa terakhir Andalusia. Bangsa Arab saat itu tenggelam dalam konflik dan peperangan di antara sesama mereka. Melihat kondisi tersebut, kerajaan-kerajaan Kristen memanfaatkan perpecahan kaum muslimin. Mereka bergerak menuju Valencia di wilayah timur Spanyol dan berhasil menaklukkannya. Pada masa itu muncul sebuah gerakan Islam dari kabilah-kabilah Arab yang dikenal dengan nama Al-Murabitun atau dinasti Murabitun. Mereka berasal dari wilayah selatan Maroko. Ketika kerajaan-kerajaan Kristen bergerak menuju Cordoba, tersebar sebuah ungkapan, menggembala unta lebih baik daripada menggembala babi. Maksudnya, lebih baik diperintah oleh sesama muslim daripada dikuasai oleh pihak asing. Kemudian pasukan Murabitun datang ke Al-Jazirah Al-Khadra, Algeciras, dan menjadikannya sebagai pangkalan militer. Pasukan para penguasa Andalusia bergabung dengan mereka. Bangsa Arab yang sebelumnya tercerai-berai kembali bersatu. Mereka menyerang pasukan Kristen dan berhasil meraih kemenangan. Pasukan Yusuf bin Tasifin mengalahkan pasukan Alfonso ke-6, pemimpin kerajaan-kerajaan Kristen. Namun pada saat yang sama, kerajaan-kerajaan Kristen berhasil memperkuat cengkeraman mereka atas kota Zaragoza di Andalusia. Kaum muslimin dan Murabitun gagal mempertahankan kota tersebut. Setelah itu tanggung jawab pertahanan beralih kepada dinasti Muwahhidun yang telah menggulingkan Murabitun di bawah kepemimpinan Muhammad bin Tumat. Pada awalnya mereka berhasil melindungi kota-kota muslim. Namun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran Al-Uqab. Kekuasaan mereka juga mulai melemah akibat kemewahan dan kehidupan yang berlebihan. Satu demi satu kota-kota muslim jatuh ke tangan Kristen. Akhirnya Cordoba jatuh, Valencia jatuh, Sevilla jatuh, Granada jatuh, dan dengan itu Andalusia jatuh sepenuhnya ke tangan Kristen. Kaum muslimin kehilangan negeri tersebut. Mereka yang memilih tetap tinggal di Andalusia setelah kejatuhannya mengalami penyiksaan dan pemusnahan. Namun penaklukan tidak berhenti sampai di sana. Pasukan Kristen terus bergerak menuju perbatasan Maroko untuk mencoba menguasai Afrika Utara. Mereka menduduki kota Melilla di Maroko. Mereka juga menguasai sejumlah kota di Tunisia, Aljazair, dan wilayah-wilayah lainnya. Sungguh ini adalah sesuatu yang membuat hati menangis. Bayangkan, Andalusia hilang karena perpecahan, kedengkian, keserakahan, dan klaim-klaim kekuasaan yang tidak benar. Karena itulah Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah tercerai-berai. Catatlah sejarah. Kita telah kehilangan Andalusia. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di kisah dan perjalanan sejarah lainnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.